Pada video kali ini saya akan share PowerPoint untuk pelajaran Bahasa Indonesia bab 4 novel hasil karya imajinasi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Silakan bagi teman-teman yang ingin mempunyai PowerPoint ini, silakan untuk mendownloadnya, link ada di deskripsi. Dan untuk filenya saya sertakan password, dan password akan saya berikan di dalam video berupa 6 angka. Yang pertama adalah saya akan bahas tentang pengertian dulu, yang kedua adalah ciri-ciri novel, ketiga struktur, 4 unsur ekstrinsik, 5 kaidah kebahasaan, jenis novel, dan unsur intrinsik ya. Jadi ini yang akan kita bahas. Kebetulan pada PPT kali ini saya mengambil 2 sumber. Yang pertama sumber dari internet yang ini, yang kedua saya ambil dari materi LKS yang ini. Jadi di dalam PPT ini ada 2 materi ya, jadi teman-teman bebas mau milih yang mana. Saya pertama akan coba kita bahas yang ini dulu. Kita masuk kepada pengertian. Pengertian novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang dengan orang lain di sekelilingnya yang menonjolkan watak serta sifat setiap pelaku. Berbeda dari karya sastra lainnya, novel merupakan karya sastra yang panjang. Bedanya novel, roman, dan cerpen. Secara umum, novel, roman, dan cerpen punya penyampaian cerita yang mirip. Roman merupakan cerita yang dijabarkan secara panjang dan menggambarkan tokoh-tokoh atau peristiwa fiktif. Sedangkan cerpen adalah cerita fiktif yang panjang dan tidak lebih dari 10.000 kata. Bisa disimpulkan bedanya novel dengan roman dan cerpen dilihat dari panjang ceritanya. Novel menceritakan peristiwa yang lebih panjang daripada cerpen, namun tidak lebih pendek daripada roman. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri novel. Ciri-ciri novel yang pertama adalah umumnya terdiri atas 100 halaman atau kurang lebih 35.000 kata. Yang kedua, tema dan alur cerita di dalam novel cukup kompleks. Yang ketiga, berbentuk narasi, didukung deskripsi dan percakapan. Nomor 4, alurnya berkembang. Nomor 5, tokohnya banyak dan memiliki lebih dari 1 karakter. 6, latar gerak dan beragam. 7, ceritanya disertai perubahan nasib tokoh. Selanjutnya kita masuk kepada struktur novel. Struktur novel itu ada 6. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan rangkuman isi cerita yang ada di bagian awal novel. Abstrak ini sebenarnya opsional, jadi boleh ada boleh tidak ada. Yang kedua, orientasi. Pada bagian ini akan dijelaskan latar novel. Latar yang dimaksud itu meliputi waktu kejadian, suasana, hingga tokoh-tokoh yang ada di dalam novel. Yang ketiga adalah komplikasi. Pada bagian komplikasi akan dijelaskan tentang urutan kejadian cerita. Komplikasi akan mengandung urutan sebab akibat terjadinya peristiwa. Yang keempat adalah evaluasi atau puncak konflik dari sebuah cerita, masuk ke dalam bagian evaluasi. Yang kelima, nomor 5, yaitu resolusi. Struktur yang kelima, resolusi, adalah cara penyelesaian konflik dalam cerita. Resolusi juga sering disebut sebagai ending. Nomor 6 adalah koda. Koda adalah penutup cerita yang membuat pesan-pesan moral. Koda juga sifatnya opsional, jadi sama dengan abstrak. Jadi yang paling harus ada dalam novel itu cuma 4: orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Nah, inilah struktur novel tadi yang saya sudah sebutkan di awal. Kemudian kita masuk pada unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik novel ada 3 di sini ya. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok dari sebuah cerita. Bukan 3 ya. 2, tokoh dalam penokohan. Tokoh adalah para pelaku yang ada dalam cerita, sedangkan penokohan adalah pelukisan watak tokoh yang digambarkan melalui sifat, perilaku, gerak-gerik maupun dialog para tokoh. Nomor 3 adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keempat adalah alur atau plot. Alur adalah proses berjalan cerita, sedangkan plot adalah serangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Kalau kamu sering dengar istilah plot twist, maksudnya itu plot ini ya. Jika suatu novel mengandung plot twist, artinya plot pada novel tersebut mengalami perubahan yang tidak disangka-sangka oleh pembaca. Yang nomor 5 adalah sudut pandang atau cara yang digunakan untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Nomor 6, amanat.
Pesan yang ingin disampaikan penulis atau pengarang kepada para pembaca. Nomor 7, gaya bahasa. Penggunaan bahasa dalam karya oleh penulis atau pengarang karya tersebut. Itu unsur intrinsik. Yang selanjutnya adalah unsur ekstrinsik dalam novel. Yang pertama adalah ini, ada nilai-nilai kehidupan. Nilai kehidupan terbagi pada 4, satu nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetika. 2, latar belakang pengarang, riwayat kehidupan pengarang, kondisi psikologis pengarang, aliran sastra yang dimiliki pengarang. Nomor 3, latar belakang masyarakat, kondisi politik, ideologi negara, kondisi sosial, kondisi perekonomian masyarakat. Yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan novel. Kaidah kebahasaan novel terbagi ke dalam beberapa kaidah. Yang pertama adalah ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur pembentuknya. Contohnya seperti buah pena, itu artinya hasil karangan atau karya tulis. Kedua, naik daun atau terkenal. Ketiga, tinggi hati atau sombong. Nomor 2, kaidah kebahasaan novel adalah majas. Majas merupakan pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu baik secara lisan maupun tertulis. Majas memiliki beberapa jenis, yakni majas perbandingan, majas penegasan, majas pertentangan, dan majas sindiran. Yang selanjutnya masih di dalam kaidah kebahasaan novel. Yang nomor 3 adalah peribahasa. Peribahasa merupakan kelompok kata atau kalimat yang susunnya tetap, biasanya berupa kiasan maksud tertentu yang bisa berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Contoh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, artinya bersama-sama dalam suka maupun duka, baik buruk sama-sama ditanggung. Baik buruk maksudnya ya, ini baik buruk. Bertepuk sebelah tangan, atau artinya adalah kebaikan yang hanya dari satu pihak. Nomor selanjutnya, tabel terakhir, yaitu jenis-jenis novel. Jenis-jenis novel itu banyak sekali. Yang pertama adalah romance, yang kedua horor, yang ketiga fantasi, yang keempat science fiction, thriller, komedi. Nah, itulah materi novel dari yang ini ya, yang dari yang pertama. Kalau teman-teman mau bahas yang dari LKS ini hampir sama, ada unsur novel ini, terus ciri-ciri novel dan sebagainya. Tinggal pilih yang mana, terserah teman-teman mau menyampaikan kepada peserta didiknya, mau yang mana silakan. Ini. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.